Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Encer dimanapun kalian berada. Video kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB IPS SMA. Stay tune terus di channel Otak Encer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagian juga video dari Otak Encer ini jika teman-teman merasa videonya bermanfaat buat teman-teman, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Level 1. Topik kehidupan awal masyarakat Indonesia. Soal nomor 1. Benda logam pada masa perundagian hanya dimiliki oleh golongan tertentu karena benda logam ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Sudah adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. B. Sulitnya menemukan biji logam. C. Masih terbatasnya masyarakat yang memiliki keahlian mengolah logam. D. Masyarakat masih mengandalkan alat-alat yang berasal dari bebatuan. E. Logam hanya dimiliki oleh masyarakat keturunan Proto-Melayu. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yaps, betul banget. Yang A. Sudah adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pembahasannya, kepemilikan benda logam yang hanya dimiliki oleh golongan tertentu menandakan bahwa pada masa perundagian sudah terdapat stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dalam masyarakat. Biasanya hanya pemimpin dari kelompok tersebut yang mempunyai benda-benda dari logam. Oke ya teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas dalam masyarakat praaksara berfungsi sebagai A. Penyimpanan mayat, B. Tempat penguburan mayat, option C. Tempat menaruh sesajian, D. Tempat atau simbol pemujaan roh nenek moyang, E. Patung pemujaan. Kira-kira jawaban soal nomor 2 ini apa sih teman-teman? Ini gambar apa sih? Yaps, betul banget. Yang D. Tempat atau simbol pemujaan roh nenek moyang. Pembahasannya, gambar di atas merupakan salah satu benda peninggalan masyarakat praaksara yang berfungsi sebagai simbol penyembahan nenek moyang. Batu tersebut dipercaya mempunyai kekuatan religius sehingga menjadi sarana penyembahan masyarakat praaksara pada saat itu. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut lagi ke topik selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan manusia purba. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, menciptakan karya seni. 2. Mengenal sistem organisasi. 3. Mengenal sistem kepercayaan. 4. Memiliki IQ 60-100. Berdasarkan pernyataan di atas, ciri biososial dari manusia modern diantaranya A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4, E. Benar semua. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang A. 1, 2, dan 3. Pembahasannya, ciri biososial adalah pendekatan psikologi yang memahami perilaku sosial manusia. Dalam kaitannya ciri manusia modern, terdapat 3 hal yang dapat diketahui dari ciri ini, yaitu yang pertama, mampu menciptakan karya seni, kedua, mengenal sistem organisasi, dan yang ketiga yang terakhir, mengenal sistem kepercayaan. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu lembaga keuangan non-perbankan. Soal nomor 4. Radian baru saja membeli mobil baru dari salah satu dealer di Bandung. Radian mendapatkan asuransi di mana adanya perlindungan dan penggantian biaya atau dijamin semua jenis resiko baik yang ringan maupun berat hingga resiko kehilangan kendaraan.
Jenis asuransi yang digambarkan pada informasi tersebut adalah A. Asuransi umum, B. Asuransi jiwa, C. Asuransi kesehatan, D. Asuransi pendidikan, E. Asuransi kehilangan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget, yang A. Asuransi umum. Tetap support terus channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan updatean videonya setiap harinya. Pembahasannya, asuransi umum merupakan usaha pertanggungan risiko yang memiliki penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa tidak pasti. Oke ya teman-teman, lanjut lagi. Bu Wika membeli rumah baru. Ia mengikuti sebuah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang jasa untuk memberikan jaminan perlindungan pada rumah barunya. Lembaga keuangan ini memberikan jaminan perlindungan rumah kepada Bu Wika apabila terjadi resiko rusak atau kebakaran. Lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud adalah A. Modal Ventura, B. Dana pensiun, C. Perusahaan asuransi, D. Pegadaian, E. Sewa guna. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut. Oke ya teman-teman? Yo cus, udah dapat jawabannya? Yaps, betul banget. Yang C, perusahaan asuransi. Pembahasannya, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan produk tidak berwujud. Perusahaan asuransi menjual janji perlindungan terhadap konsumen terkait terjadinya resiko seperti kebakaran, kematian, atau kecelakaan. Manfaat asuransi bagi nasabah yaitu memberikan rasa aman dan menghindari resiko kerugian. Oke ya teman-teman, cukup jelas sampai di sini. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke topik berikutnya, yaitu bank sentral serta alat dan sistem pembayaran. Uang merupakan bagian dari unsur perekonomian suatu negara. Uang sebagai benda dengan demikian harus memenuhi salah satu syarat, yaitu A. Dibuat dari bahan yang mewah, B. Mudah disimpan dan mudah dibawa, C. Mudah didapatkan oleh masyarakat, D. Jumlahnya tidak terbatas, E. Dapat dibuat oleh siapa saja. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yoi, betul banget. Yang B. Mudah disimpan dan mudah dibawa. Pembahasannya, syarat benda dapat diterima sebagai uang dalam perekonomian yaitu yang pertama tahan lama, 2. Diterima oleh umum, 3. Nilainya stabil atau tetap, 4. Mudah dibagi dengan tanpa mengurangi nilainya, 5. Jumlahnya terbatas, dan yang terakhir yang ke-6, mudah disimpan dan dibawa. Level 2. Topik persamaan dan perbedaan manusia purba. Soal nomor 1. Di Indonesia terdapat jenis ras Beduit, yaitu jenis ras manusia yang tidak termasuk dalam 4 ras besar di dunia. Suku di Indonesia yang termasuk dalam jenis ras Beduit adalah A. Suku Dani dan suku Sunda, B. Suku Melayu dan suku Dayak, C. Suku Kubu dan orang Sakai, D. Suku Baduy dan suku Toraja, E. Suku Toraja dan suku Madura. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Yaps, betul banget. Yang C. Suku Kubu dan orang Sakai. Pembahasannya,
Suku Wedoid merupakan jenis suku atau ras yang tidak termasuk dalam 4 ras besar di dunia. Di Indonesia, ras Wedoid memiliki tubuh yang cukup pendek dan kulit coklat terang. Suku di Indonesia yang termasuk dalam suku Wedoid adalah suku Kubu dan orang-orang Sakai. Makanya pilihan jawaban yang paling tepat adalah option C. Oke ya teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Manusia purba yang ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah dan menjadi manusia purba tertua yang ditemukan di Pulau Jawa adalah A. Homo soloensis, B. Homo wajakensis, C. Pithecanthropus erectus, D. Pithecanthropus robustus, E. Meganthropus paleojavanicus. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang E. Meganthropus paleojavanicus. Pembahasannya, manusia purba yang ditemukan dalam Pleistosen bawah adalah manusia purba yang hidup dari 2,6 juta tahun yang lalu hingga 11.000 tahun yang lalu. Adapun jenis manusia purba yang ditemukan pada masa ini adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi kita ke topik berikutnya, yaitu lembaga keuangan non-perbankan. Soal nomor 3. Setiap bulannya Pak Fikri harus membayar 300.000 kepada pihak asuransi atas jasa pengalian risiko kesehatan yang ia inginkan. Berdasarkan informasi tersebut, sejumlah uang yang dibayarkan Pak Fikri disebut sebagai A. Polis asuransi, B. Klaim asuransi, C. Premi asuransi, D. Risk transfer mechanism, E. Factoring. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya. Betul banget, yang C. Premi asuransi. Pembahasannya, premi asuransi merupakan kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalian risiko yang diinginkan. Untuk mendapatkan manfaat pengalian risiko dari pihak asuransi, kewajiban membayar premi ini harus dilunasi oleh tertanggung, sehingga sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pak Fikri disebut sebagai premi asuransi. Kita ke topik berikutnya, yaitu bank sentral serta alat dan sistem pembayaran. Soal nomor 4. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menaikkan dan menurunkan tingkat bunga dinamakan A. Kebijakan diskonto, B. Perubahan cadangan kas, C. Politik pasar tertutup, D. Operasi pasar terbuka, E. Pengawasan kredit ketat. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ini gampang. Betul banget, yang A. Kebijakan diskonto. Pembahasannya, kebijakan mengatasi inflasi dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan moneter atau keuangan yang terdiri atas kebijakan diskonto, seperti kebijakan menaikkan suku bunga, kebijakan pasar terbuka menjual surat berharga negara untuk menarik uang yang beredar, dan kebijakan cash ratio yang berupa menaikkan cadangan kas yang harus disimpan semua perusahaan dan bank. Yang kedua ada namanya kebijakan fiskal atau anggaran, yaitu dengan memengaruhi pemasukan negara, misalnya menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, kebijakan non-moneter maupun non-fiskal, seperti kebijakan kredit ketat agar masyarakat tidak mudah mendapatkan pinjaman, sehingga masyarakat lebih hemat dan uang yang beredar tidak bertambah. Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat. Soal nomor 5. Perhatikan norma-norma berikut. Yang pertama, adat istiadat. Yang kedua, cara. 3, kebiasaan. 4, tata kelakuan. Urutan tingkatan norma tersebut berdasarkan norma yang memiliki daya ikat yang lemah hingga yang paling kuat adalah A. 1, 3,
2, 4, B, 3, 2, 4, 1, C, 2, 4, 3, 1, D, 4, 2, 1, 3, E, 2, 3, 4, 1. Kira-kira yang mana teman-teman? Urutan norma sesuai dengan daya ikat yang lemah ke yang paling kuat? Yaps, betul banget. Yang B, 3, 2, 4, 1. Berdasarkan tingkat norma atau daya ikatnya dari mulai yang paling lemah hingga yang paling kuat, jenis norma terbagi sebagai berikut. Yang pertama, cara. Yang kedua, kebiasaan. 3, tata kelakuan. 4, adat istiadat. Makanya berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang option B, 3, 2, 4, 1. Oke, kita lanjut lagi ke topik yang terakhir, yaitu metode penelitian sosial. Soal nomor 6. Diko melakukan penelitian dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa, menggunakan indikator-indikator yang diturunkan dari sebuah teori yang sesuai dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, indikator diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden. Jenis penelitian Diko tersebut termasuk dalam penelitian A. Aplikatif, B. Induktif, C. Deduktif, D. Kuantitatif, E. Kualitatif. Kira-kira yang mana teman-teman jenis penelitian Diko ini? Yoi, betul banget. Yang D, kuantitatif. Pembahasannya, berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian dibagi menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penjelasannya yang pertama, penelitian kuantitatif menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data pada lapisan permukaan seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei. Di dalam teknik survei terdapat metode angket sebagai alat pengumpul data. Angket atau kuesioner dibuat dengan indikator-indikator yang diturunkan dari sebuah teori yang sesuai dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, indikator diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden. Dan yang kedua, penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option D, kuantitatif.